Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Musoni selaku tokoh masyarakat di Desa Jatilawang, Wonosamudro, Boyolali. Baik Pak, Ya, di Desa Jatilawang ini mempunyai kebudayaan apa ya Pak ya? kebudayaan banyak di dalam hal keagamaan. Kebudayaan di Desa Jatilawang itu banyak sekali. Pada saat ini yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Jatilawang ataupun Desa Jatilawang, salah satunya kebudayaan yang berlaku adalah nyadrangan ataupun ruahan. Di dalam acara ruahan tersebut, masyarakat bersama-sama mengadakan bersih-bersih baik di lingkungan, di jalan, terutama adalah di makam masing-masing. Baik. Selanjutnya kebudayaan itu kapan Pak dilakukan? Kebudayaan nyadratan atau ruahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jatilawang itulah pada bulan Sya'ban. Di antaranya yaitu tanggal 15 masyarakat mengadakan yang namanya Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu masyarakat bersama-sama sholat Nisfu Sya'ban, lalu membaca doa-doa, diantaranya surat Yasin 3 kali, memohon kepada Allah supaya diberi keselamatan dunia akhirat. Setelah mengadakan acara Nisfu Sya'ban, dilanjutkan dengan acara yaitu nyadrangan ataupun yang dinamakan ruahan. Ruahan tersebut masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan, terutama membersihkan makam. Setelah masyarakat membersihkan makam bersama-sama, lalu diisi dengan acara sedikit pengertian tentang ziarah kubur dan diisi dengan tahlil bersama. Baik, selanjutnya apa saja makna dari kegiatan tersebut Pak? Nah, makna kegiatan ruahan tersebut yaitu paling utama itu mendoakan dengan arwah yang sudah meninggal dunia secara bersama-sama. Yang paling kita ingat selalu ataupun menjadi peringatan kita bahwa kita juga akan mengalami seperti halnya arwah tersebut, mengingatkan kita bahwa kita mau mati, mau dikubur di makam tersebut. Terus kita sebagai penerus agama Islam ataupun sebagai anak yang dilahirkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, kita mengirim doa itu adalah salah satunya dengan cara nyadrangan ataupun bersih-bersih makam, ziarah kubur sesuai dengan sabda Nabi, yaitu nahangan ziaratul kubur al-ana fazuruha. Nabi dulu pernah melarang pada umatnya untuk tidak ziarah kubur. Permasalahannya dulu tidak Nabi melarang untuk tidak ziarah kubur. Pada zaman Nabi Muhammad tuh iman seseorang belum begitu kuat, sehingga setelah peradaban berjalan dengan baik, agama Islam sudah menyebar sampai ke Indonesia, sampai ke kita semuanya. Nabi menyuruh al-ana fazuruha, maka ziarahlah ke, dan itu pun ditambah lagi dengan dikuatkan oleh hadis Nabi, yaitu ila matabnu adama in qotoma illa min salasin sodakotin jariyatin awil min yutabangubih awalatin sholihin yadam. Jadi semua anak Adam yang sudah meninggal dunia itu adalah putus semuanya amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan orang tua, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ya, kita melakukan itu sesuai dengan hadis Nabi tersebut. Kita mengirim doa di makam lewat ruahan bersama-sama.
yang saat ini ataupun yang kemarin sudah kita lakukan dari masyarakat di Desa Jatilawang secara serempak di makam-makam Desa Jatilawang. Baik. Di dalam acara itu apakah ada sesuatu yang harus ada? Misalkan ada makanan atau bagaimana? Sebenarnya itu tidak harus ada. Cuman dari kita sebagai umat muslim yang senang bersedekah atau bersedekah itu masyarakat bersama-sama membuat makanan atau minuman. Setelah tahlil bersama kita bikin acara makan bersama. Seperti contohnya kita membuat sedekah yang diwujudkan dengan tumpeng, dengan asaan. Nah di Desa Jatilawang itu ada pasum, ada namanya pisang raja, ada ketan dan sebagainya. Itu cuma sarana. Syariatnya kita mengeluarkan sedekah berupa makanan seperti itu tadi. Nah tujuannya kita itu hadiah dari pengeluaran sedekah tersebut, kalau Gusti Allah memberikan pahala, kita kasihkan ataupun kita hadiahkan kepada arwah yang sudah meninggal dunia. Begitu. Yang terakhir nih Pak, kebudayaan nyadranan ini sejak kapan tuh di Desa Jatilawang? Kebudayaan nyadranan di Desa Jatilawang itu sudah berlaku sejak zaman nenek moyang kita. Sejak peradaban agama Islam masuk ke Desa Jatilawang ataupun dipahami oleh masyarakat di Desa Jatilawang. Sejak zaman dulu sudah berjalan yang namanya nyadranan ataupun itu ruahan. Dalam makna ruahan tersebut mengingatkan kita bahwa acara ruahan tersebut kita sudah mau mendekati yang namanya bulan suci Ramadan. Adanya dengan tadi mengeluarkan sedekah ataupun makanan yang pahalanya kita aturkan ke arwah tersebut. Itu ada yang namanya di situ pisang raja, ada yang namanya pasum. Nah, kalau orang Jawa mengatakan pasum, ada yang namanya serabi. Itu mengingatkan kita bahwa yang namanya pasum itu mengingatkan kita bahwa setelah kita mengadakan nyadranan, sebentar lagi acara fasaumu. Fasum itu dari arti kata, kalau kita sebagai tokoh masyarakat Jatilawang mengartikan fasaumu, saum artinya kita sebentar lagi melaksanakan puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang namanya ketan ya. Dalam arti kita mengartikan adalah kotan itu jaluk ngapura, istilahnya orang Jawa, memintakan ngapura ataupun memintakan kepada Allah semoga kesalahan arwah yang sudah meninggal dunia, arwah kita, orang tua maupun nenek kakek dan sebagainya, itu diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong adanya nanti melaksanakan bulan suci Ramadan. Itu yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Jatilawang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Acara nyadranan ini sudah sejak lama berarti di desa. Betul. Ya, kita sebagai generasi muda, terutama kamu sebagai generasi muda penerus perjuangan agama Islam, ya itu acara tidak salah. Dan acara pun itu bukan bid'ah. Dan sesuai dengan hadis Nabi dan Quran menyebutkan bahwa kita birrul walidain atau wabil walidaini ihsana. Terus ada lagi yang paling penting yang kita ingat, bahwa di dalam Al-Quran surat Muhammad menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfiruhu lil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu bisa untuk meminta maaf kepada diri kita yang mengucapkan
dan bisa untuk memintakan maaf kepada lil mukminin wal mukminat. Orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, baik itu masih hidup ataupun sudah mati. Itu yang menjadi penguat untuk kita melaksanakan yang dinamakan nyaderanan ataupun ruah. Itu yang kita buat dasar dari situ. Kalau seandainya toh ada yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya, itu sebetulnya tidak bid'ah. Itu bukan haram, bukan apa. Kita tujuannya memintakan doa, mendoakan kepada arwah yang sudah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga arwah itu diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita sebagai penerus ataupun anak cucu, kita sebagai penerusnya orang tua, sebagai anaknya ataupun cucunya dan sebagainya, kita mewujudkan bahwa berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ataupun nenek kita yang sudah meninggal dunia itu bukan berarti kita ketemu ataupun kita menghormat, itu enggak. Berbakti itu dalam arti masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kalau kita masih hidup, kita saling ketemu, memelihara dan sebagainya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, dengan cara kita mendoakan, membacakan Al-Quran, tahlil, kita ziarah kubur dan sebagainya. Itu termasuk dalam kita berbakti kepada orang tua ataupun yang dinamakan awaladin sholihin jadwal tersebut. Baik Pak, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.